Terima kasih Ibu Evi. Halo Bapak Ibu semua yang ada di rumah, senang sekali bisa ketemu di tahun 2026. Selamat tahun baru. Ya, Pak Max mau mengucapkan selamat tahun baru juga, Pak Baskara juga. Happy New Year. Oh, Happy New Ya, Year. Happy New Year everybody. Pak Max, kenapa happy ya? Happy New Year. Kalau nggak happy gimana? Sedih, Oh, sad. sedih. Sedih New Year. Ya, dan itu satu optimis. Tapi hari ini saya dalam diskusi tentang AI 2026, daftar saya akan pesimis atau optimis. Nah, itu. Ada dua sisi dan itu akan Happy New Year atau satu penuh dengan tantangan dan perjuangan. Ya, Itu dari diskusinya saya harap akan lihat dua sisi. Karena happy-nya saya rasa itu akan dalam tangan Tuhan. amin. Tapi akan memperjuang untuk bersama dia dalam tahun baru ini. Ya, gimana Pak Baskara? Apa ucapan tahun baru Pak Baskara nih untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah? Ya, mirip saja dengan Max tadi. Sebuah tahun yang akan penuh misteri ke depan. Apa Challenging. yang akan terjadi ini sangat bergejolak ya, sangat bergejolak sekali tahun ini. Baik itu dari sisi yang mengkhawatirkan sampai sisi yang juga tentu ada sisi yang cukup menggembirakan. Tetapi Ya, biarlah kita sama-sama ya hanya bergantung dan berharap pada Tuhan saja Betul. untuk Ya, pemeliharaannya. ya, ya. Ya, Kita nggak akan bisa melepaskan diri dari AI, eh, tapi yang pasti Tuhan juga ada bersama dengan kita. Jadi kita tahu Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menolong. Semoga Bapak Ibu semua yang ada di rumah juga merasa seperti itu ya. Walaupun kita excited dengan AI, walaupun kita merasa terbantu, tadi ada beberapa peserta yang sudah sharing sangat terbantu dengan AI. Tapi at the same time kita juga harus tahu bahwa harus berhati-hati dan harus bergantung pada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Nah ini Pak Baskara, saya mau kasih pertanyaan ke Pak Baskara dulu tentang AI ini ya Pak. Menurut Pak Baskara selama 1 tahun kemarin 2025, hal apa nih yang paling mengejutkan Pak Baskara nih dengan perkembangan AI 2025? 2025 menurut saya eh, terjadi lompatan-lompatan ya. Kalau misalnya dari sebelum-sebelumnya itu kita hanya melihat sepertinya progresnya itu naik ke atas gitu. Kalau dibikin kurva tuh naik ke atas. Kalau ini lebih kepada lompatan-lompatan yang Hmm, terjadi di AI. Sangat banyak hal yang hmm, terjadi lompatan lah yang ya, tadinya mungkin baru di tahapan riset, di tahapan lab, sudah langsung masuk ke publik. Jadinya itu hal-hal yang menurut saya sangat sangat overwhelming lah di tahun ya. 2025 kemarin. Dan tahun ini pun demikian, ya overwhelming juga gitu. Terlalu Lebih banyak malah ya. peristiwa, ya terlalu banyak yang harus di catch up, harus dikejar gitu, yang baru kemarin bicara mengenai LLM, sekarang udah bicara hal yang lebih baru lagi, terus lebih baru dan tambah semakin kelebihan ya kebanyakan gitu. Tetapi pada saat yang sama saya melihat rekan-rekan di lingkungan kita, lingkungan pelayanan kita masih dalam tahapan yang menggunakan sebagai pengguna masih icip-icip gitu. Belum terlalu deep dive gitu ke dalam gitu ya. Jadi saya berucap syukur adanya Sabda yang mengencourage teman-teman semua untuk boleh eh, mendalami AI dengan lebih serius lagi. Ya, ya. Kalau Pak Max gimana nih? Ini Pak Max dan Pak Baskara orang-orang yang memang aktif melihat dunia internet tuh perkembangannya tuh luar biasa gitu ya. Nah, nanti saya akan share tuh bagian saya nih. Saya bukan orang IT, Pak. Tapi silakan Pak Max dulu. Menurut Pak Max perkembangan AI tahun lalu bagaimana Pak Max? Um, apa yang mengkagetkan itu hampir sama dengan apa yang dibilang akan terjadi. Kami Hmm, lihat perkembangan dari teknologi, kecepatannya luar biasa. Kami bisa bilang ya. sekarang teknologi AI tidak seperti dulu dan kami akan nanti diskusi tentang AI 2.0 dan itu betul sudah
geser dan maju lebih daripada banyak orang mengharapkan atau mimpi. So ada satu wow dari sisi teknologi AI diri sendiri. Untuk saya investment. Jumlah uang yang sekarang sedang oleh industri dimasuk di dalam AI data centers untuk GPU, Nvidia, satu perusahaan yang jadi nilai 5 triliun. Tahun sebelumnya tak ada perusahaan senilai triliun-triliun seperti itu. Kebutuhan untuk chips, kebutuhan untuk energi, kebutuhan untuk infrastructure, and rencana untuk 2 sampai 5 tahun di depan itu tak bisa dipaham, luar biasa. Dari sisi bisnis, adopsi business process sedang dimikir ulang dan sekarang 50% daripada kode di dunia sedang ditulis oleh AI. Dan itu sesuatu yang sulit untuk pahami. Lebih daripada itu dampaknya. Kami sudah bilang itu changes everything. Tapi kemungkinan orang tak sadar everything itu seluas apa. Dan akan sebentar lagi lihat berapa banyak. Seperti saya, kecepatannya untuk banyak orang. Tapi di tengah itu mungkin yang saya paling kaget. Dan maaf dengan kasar, gereja tak lihat. Ada sisi individu, ada satu pendeta sini, satu majelis sana, ada guru sekolah minggu yang memakainya, tetapi dari sisi institutional policy, dari sisi institutional change, itu hal-hal yang saya tidak lihat di dalam tahun terakhir. Dan saya sangat percaya kalau dunia sudah mulai berubah dan tidak ada transformasi di dalam gereja, kalau dunia sudah tak hanya digital, Indonesia digital. Dan dunia sekarang mulai jadi AI, tapi gereja tidak sadar. Itu yang saya dalam tahun terakhir lihat perjuangannya bukan sia-sia. Saya lihat ini betul saat yang butuh AI, bukan for dunia, for good pun, tapi AI for God. So saya lihat dan konfirmasi dalam tahun terakhir, AI for God itu sesuatu kebutuhan untuk saat ini. Untuk sebangsa. Dan itu harapan yang saya lihat untuk sekarang. Tapi bukan AI yang lalu, karena AI sekarang sudah berubah luar biasa banyak. Iya, Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu juga mengikuti seperti Pak Max dan Pak Baskara tidak. Tapi teman-teman di rumah silakan boleh merespons ya, memberikan tanggapan lewat live chat. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya di rumah, perkembangan AI tahun lalu yang paling mengejutkan Bapak Ibu, yang paling mengagetkan atau yang membuat wow, tadi Ibu Evi sudah menanyakan beberapa, yang belum menjawab silahkan menjawab di live chat, nanti saya akan sebutkan ya. Apakah Bapak Ibu di dalam pemakaian AI juga dipakai untuk pelayanan? Tadi Pak Max dan Pak Baskara sempat menyebut dua-duanya ya, kalau yang gereja masih banyak ketinggalan, masih banyak catch up gitu ya, masih banyak mengejar. Ada yang baru mulai bahkan gitu ya, tapi Pak Max juga kenal beberapa orang yang sangat aktif. Wah, yang aktif ini sangat aktif banget Pak. Saya termasuk saya untuk program AI, untuk bikin models, untuk presentasi, untuk diskusi, untuk jadi konsultan, analis, ya saya terlibat. Nah, itu keseimbangannya Pak. Maksudnya ada jemaat yang sama sekali tidak tahu, bahkan ignorance gitu ya. Tapi ada juga yang wow, sangat aktif banget gitu ya, sampai kebablasan. Nah, ini menurut Pak Baskara gimana nih melihat perkembangan pelayanan di gereja, mereka-mereka yang memakai AI. Ini menurut Pak Baskara bagus atau tidak bagus ya Pak? Kalau keterlibatan para pelayan ini di dalam penggunaan AI, saya pikir masih sangat minim sekali. Masih Masih minim sangat ya? minim sekali. Ya, masih lebih cenderung sifatnya seperti make up saja. Jadinya AI itu seperti make up, jadi bukannya sebagai sebuah tools atau sebuah perangkat asisten yang bisa dipergunakan, tetapi lebih kepada make up saja. Oh, ini keren ya, aku sudah pakai AI ya, keren ya gitu, hanya sebagai make up saja. Belum sebagai tools asisten yang sesungguhnya. Itu yang saya lihat ya. Iya. Jadi, Saya sebagai pengguna AI, saya nggak seperti bapak-bapak ini yang pinter AI gitu ya, tapi saya pengguna dan cukup aktif di dalam menggunakan.
dan memang melihat perkembangannya sangat luar biasa. Yeah. Dulu AI banyak memberikan informasi, sekarang hampir kalau dibilang tuh agak maksa gitu ya. Oh, ibu mau ini, silakan. Saya akan kasih tahu ini. Itu lebih banyak usulannya sekarang dibandingkan yang dulu-dulu. Dan usulannya tuh jauh lebih menarik sehingga apa yang saya pikirkan mau tanya malah jadi nggak tanya karena yang diberikan AI lebih menarik daripada yang saya pikirkan. Well, saya memberi contoh. Tahun yang lalu, bulan Oktober, November, saya bisa ikut wisuda. Anak ke wisuda dan dapat S2 dan wah, bangga sekali, senang sekali dan bisa berhenti bayar ke universitas. Saya lebih senang lagi. Tapi saya sekarang lihat AI seperti itu juga. Kalau ingat dulu halusinasi itu lucu-lucu seperti anak kecil dan sudah lihat jadi teenager, jadi seperti anak universitas. Tapi sekarang AI seperti dalam tahun terakhir, dosen lebih dari itu seperti fakultas dan untuk lihat wisuda daripada AI, bukti kemampuannya seperti Bu Yulia bilang, itu jawab dengan jauh lebih. Itu seperti dulu kami ceritakan akan terjadi. Tidak hanya teks tapi multimodal, berarti teks Ya. dan audio dan visual dan bisa daripada 3 macam input proses dan hasilkan 3 macam output. Lebih daripada itu akan agentic. Agentic AI berarti itu bisa pakai alat. Dan saya bisa pakai AI dengan AI dengan AI. Dan saya yang mengorkestrasi, mengatur. Dan lebih daripada text multimodal, daripada agentic reasoning. Saya masih ingat AI 2025 dan kami omong Desember. Berarti 1 tahun, 1 bulan yang lalu. Baru model reasoning pertama, O3 DeepSeek. Itu betul menggoncang. AI tidak hanya langsung jawab, tetapi itu dalam pikiran ada jawaban. Dan itu akan mengkumpul semua itu, disintesis lagi, dievaluasi, dan satu jawaban yang jauh lebih baik. Kalau pakai reasoning, kemampuan untuk mikir dengan alat, dan sekarang diambil dan coba jawab dari sisi bahan di internet, dari sisi sejarah, dan dia gabung kembali. Nah, reasoning seperti itu perbedaan daripada anak SMP, satu sumber pikir sedikit, dengan dosen yang sudah punya latar belakang dan berapa banyak yang dia belajar, atau satu fakultas yang sudah punya kemampuan. Itu perbedaan yang saya lihat sekarang. Dan sudah terjadi, seperti Anda bilang, Bu Yulia, itu jauh lebih pintar. Ya. Dan tidak hanya pintar dalam cari informasi, tapi menyampaikannya, memprosesnya, dan mengkurasi. Dan lebih daripada itu, untuk tahu itu data apa. Kesulitan bagian besar orang itu apa yang saya tahu, apa yang saya tidak tahu, tapi untuk tahu apa yang saya tidak tahu dan batasannya. Dan sekarang AI bisa bilang, maaf saya tidak tahu. Dulu itu hanya kreatif dan bikin jawaban imajinasinya, halusinasinya. Ya, terima kasih untuk salam dari Pak Yohanes Sudarman. Ini mengucapkan selamat tahun baru juga ya. Kemudian Pak Sony, saya belajar menggunakan AI untuk mempersiapkan bahan materi khotbah, termasuk menyusun tema khotbah bulanan, mingguan, termasuk saya menggunakan AI Sabda. Ya, Wah, hati-hati mungkin tidak ada waktu untuk orang yang lain dengan sebanyak AI itu. iya Pak Angel Bird. Benar Bu Yulia, saya mengalaminya. Tadi maksudnya mengalami ini ya. Punya pikiran mau mengatakan sesuatu tapi karena ya punya usulan yang lebih baik jadi batal gitu ya. Kemudian ya ini ada beberapa tanggapan dari teman-teman Pak Wasis. Saya menggunakan AI untuk melengkapi bahan khotbah dan renungan serta melengkapi saya dalam diskusi dan pengetahuan Alkitab serta bagaimana mencoba membagikan pengetahuan dengan sederhana, memudahkan dalam memberikan informasi dalam bentuk yang lebih kreatif seperti video, teks, dan audio. AI tidak harus belajar secara offline, tapi bisa online, fleksibel dengan kualitas yang lebih maksimal. Tapi tantangannya ya semakin berkembang, namun kemampuan kita belajar kadang lebih kecil dibandingkan AI yang lebih mumpuni.
Dan kekhawatiran bahwa AI jatuh ke tangan orang-orang yang jahat malah memanfaatkan untuk kepentingan jahat atau dosa. Kekhawatiran manusia malah yang dikuasai oleh AI dan bukan sebaliknya. Jadi ingat film Terminator nih. Iya, dan yang robot-robot yang lain. Kami ke sana 2027 tahun depan. Ya, nah ini Pak Baskara, saya mau tanya, ini bersangkutan dengan yang Pak Wases bilang ya, kalau orang Kristen, ini kita fokusnya ke orang Kristen ya Pak, orang dunia kita agak nggak peduli deh untuk saat ini ya. Karena kita kan AI for God, jadi kita bagaimana concern bagaimana AI bisa dipakai untuk Tapi kan Tuhan. untuk dunia ini. Oh iya, pasti untuk dunia, udah pasti Pak. Tapi kita kerutikan Ya, supaya lanjut, nggak lanjut. terlalu Lanjut. luas ya. Lebar. Bagaimana kalau AI ini orang-orang Kristen ini tidak pakai AI? Jadi akhirnya kita tidak menguasai AI, tapi malah kita dikuasai oleh AI. Bagaimana kekhawatiran itu, Pak Baskara? Eh, Iya sama seperti Mas tadi ya. Perkembangan AI itu whether we like it or not itu tetap terjadi dan sudah terjadi dan akan terus terjadi. Jadinya ketika kita tidak eh, catch up dengan AI, maka kita tidak menjadi orang asing ya di rumah sendiri, menjadi menjadi binatang liar di hutan di rimba, hutan rimba yang begitu ganas, yang begitu banyak binatang buasnya. Kita menjadi kelinci manis yang imut-imut jalan sendirian di tengah-tengah hutan itu. Jadinya saya pikir kita harus melengkapi diri kita dengan sedikit pengetahuan mengenai AI agar kita tidak menjadi terlalu kelinci imut banget gitu. Kalau kelinci jangan kelinci imut gitu ya di tengah-tengah hutan, Nanti di dimakan jadi tengah, sate ya, Pak? nah dimakan jadi sate enak itu. Jadinya Iya, lebih kepada apa yang mempersiapkan diri lah, memperlengkapi diri dengan lebih iya. baik lagi. Tetapi bukan berarti ketika kita menjadi kelinci tadi, menjadi kelinci yang ganas, menjadi kelinci yang distraktif, nggak seperti itu. Tetapi menjadi kelinci yang yang menjadi kelinci yang konstruktif dan terlebih lagi kita menjadi lilin yang terang di tengah-tengah kegelapan rimba yang begitu luas ini, gitu. Jadinya Ya, dan juga ikut bermain ya, Pak. Kalau enggak kan betul. nggak bisa ikut bermain. Kita nggak pernah tahu jadinya. Kalau kita nggak tahu ya kita jadi nggak tahu. Semua serba nggak tahu gitu. Karena banyak Ya. sekali rekan-rekan di gereja yang eh, bersifat sepertinya ignorance ya, tidak mau tahu lah dengan AI apa sih itu AI apa sih itu. Ah itu cuma cuma isapan teknokrat saja, orang-orang yang mengerti teknologi saja, atau bahkan dibilang terlalu banyak mimpi. Waduh, itu sangat menyakitkan sekali sih ya buat orang yang mendalami AI ataupun bekerja di lingkungan AI yang harus mendapatkan kritik seperti itu. Saya Ya, sebagai orang Kristen dan Kristen yang mengasihi Tuhan harus mengasihi dunia ini. Ya. Mengasihi ya, dunianya. Lebih daripada itu, saya punya dua kategori ayat yang memaksa saya untuk peduli tentang AI. Yang pertama amanat agung kepada ya, semua bangsa, semua suku harus bisa menjangkau, dan kalau suku digital sekarang jadi suku AI, kalau dunia yang dulu klasik jadi dunia dengan internet, dunia yang digital, dan dunia digital jadi dunia AI. Manakah dan bagaimana suara Tuhan ada di situ? Bagaimana menyampaikan, dan amanat agung harus kepada tak hanya unjung bumi, tapi unjung jari yang sekarang. Unjung yang lebih lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi bilang ya kelinci yang bagus-bagus, saya mikir tentang merpati, tetapi ada sisi ularnya. Harus punya dua. Harus dari satu sisi masih merpati, tapi sisi yang lain tulus ini. Dan harus sisi yang lain yang ular. Pintar. Iya, oke. Ular. Dan duanya tapi di dalam tangan Tuhan untuk tujuannya. Dan daripada itu saya akan bilang orang Kristen mau tidak mau harus sadar dunia berubah. Kau ngomong 3 tahun yang lalu lucu-lucu, tapi fakta dalam tahun ini dunia sudah akan kelihatan berubah. HP, AI terintegrasi,
akan lebih lagi, tidak bisa online tanpa lihat kiri kanan mana-mana. And ini omong dari AI consumer. Kalau lihat dari sisi AI industry, itu motor untuk seluruh dunia internet dan digital. Kalau lihat AI industry dari sisi medis sampai pemerintah dan tentara, semua sedang memperjuangkan untuk integrasi AI. Ya. Minimum harus mengerti. Tapi mungkin alasan paling besar mengapa orang Kristen harus pedulikan tentang AI adalah yang sama dengan yang saya daripada seminar pertama. Saya masih ingat. Dan diulang setiap seminar setelah itu. Kalimat pertama. AI adalah bahaya. AI is dangerous. And kalau Anda tidak tahu bahayanya dan tidak mengerti dangernya, belakangan ada kesempatan dan Tuhan bisa redeem teknologi, bisa pakai teknologi. Tapi maaf, jangan buta kepada itu. And lebih lagi orang yang memakainya. Itu kalau pura-pura ada mobil dan jalan dimanapun, maaf. Ketabrak nanti. Pasti ada akan aku penyet. Bukan ayam penyet. Ya, ayam. Betul, Ya, penyet. kalau mendengar tadi penjelasan dari Pak Max, saya jadi kurang setuju dengan Pak Baskara nih. Tadi orang Kristen harus belajar sedikit. Wah, nggak bisa kalau sedikit, Pak. Harus banyak belajarnya supaya bisa main gitu ya, supaya tadi tidak masuk ke arena di mana kita cuman ditabrak gitu ya, tetapi kita harus bisa menjadi suara di dunia ini untuk bisa didengar, terutama untuk tadi misi Allah supaya dunia boleh mendengar Injil melalui alat yang luar biasa ini ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak SY dari PI Misi Kalimantan Barat. AI bisa menggantikan peranan Roh Kudus yang memberi ilham membuat khotbah. Bagaimana dengan pendapat Bapak-Bapak ini? Gimana Pak Baskara? Apakah AI bisa mengganti Roh Kudus, Pak? Mengganti peran Roh Kudus? Sangat tidak bisa. Sangat tidak. Betul, setuju. Nah, mau lanjut atau saya? Oke. Iya, sangat tidak bisa karena tidak bisa dibandingkan gitu loh, antara AI dengan Roh Kudus kok dibandingkan gitu. Karena itu Bukan adalah levelnya ya, sesuatu Pak. yang iya kejauhan ya terlalu dibandingkan gitu. Nggak sebanding gitu. Karena Roh Kudus sendiri adalah Allah itu sendiri, sedangkan AI itu adalah ciptaan. Mau kemana, mau gimana gitu. Yang satu di dunia spirit, yang satu lagi di dunia fisik. Saya pikir nggak bisa digantikan. Dan kayaknya nggak wise juga ya kalau kita membandingkan Roh Kudus dengan AI. Itu pertanyaan yang sangat salah dari satu sisi. Karena saya bisa pakai renungan yang dicetak dan Tuhan dengan Roh Kudus bisa berbicara kepada saya. Saya bisa daripada buku yang ditulis oleh orang yang lain. Saya bisa dengar orang yang sedang cerita sesuatu dan Roh Kudus bisa dalam hatiku siapkan satu tempat untuk dengar dari dia, didorong dari dia untuk mendoakan orang itu. Atau saya bisa baca dan kalau saya lihat tidak hanya dengan hal yang physical, tapi dengan digital. Berapa banyak orang setiap pagi pakai HP dan baca firman. Tuhan berbicara atau tidak? Ternyata Roh Kudus mampu untuk bikin digital spaces. Dengan alat digital, informasi digital, software dan program digital bisa bikin satu tempat untuk Anda respond kepada dia dan dengar kepada dia. AI itu lawan Roh Kudus. Baliknya, sudah ada daripada berapa orang yang sini yang bilang, wah Pak Engel memberi solusi konkret. Bagaimana dari Sony untuk persiapkan bahan. And setiap orang yang ada di samping chat, mereka ceritakan tentang bagaimana Tuhan bisa dengan lewat Roh Kudus pakai AI untuk khotbah yang bisa lebih baik, untuk menggali firman lebih baik, untuk persiapan, untuk waktu saya bersama anak-anak, bahan lebih bermutu. Dan saya akan bilang, AI sangat bisa dipakai. Jadi pertanyaannya salah ya Pak ya? Dari satu sisi Tuhan salah. bisa memakai semua alat, termasuk TV, termasuk audio, Tapi di belakang ya. itu saya rasa ada satu kebenaran yang penting. Tidak hanya
AI tapi gadget seperti ini itu bisa sangat bahaya. Bisa. Itu bisa jadi kecanduan. Itu bisa Ya. sampai mulai mengubah identitas dan karakter seorang. Itu bisa jadi sesuatu yang melawan Roh Kudus, bikin tutup mata dan tutup telinga. Dan dari itu saya tidak dengar Tuhan lagi karena kucing, anjing, dan Instagram. Karena waktu dan hidup saya sudah disorot oleh notifikasi. Ya. Ya, itu bisa alat yang sangat membahayakan. Ya. Tidak hanya gadget, tapi AI. Kalau saya punya satu assistant, dan tadi sudah orang bilang, saya sekarang punya tidak hanya magang, tapi saya punya assistant untuk research, untuk khotbah. Saya punya assistant untuk buat bahan. Itu luar biasa. Tetapi kalau saya mulai malas, oke, assistant, ya, you lakukan, dan nanti you sampaikan, dan ya, saya mundur aja, bye-bye. Dan itu mana? Tuhan. Dan saya rasa sering masalah terbesar dari AI, karakter kita dimunculkan. Baik AI kami tambah pintar dan memperjuang untuk lebih baik lagi, atau kami just ya jalan pintas dan AI lakukan, dan maaf saya sampai jadi hanya mulut daripada hasil Ya, AI. jadi harus bijaksana memakai ya. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan alatnya. Kadang manusianya yang salah gitu ya di dalam memakai motivasinya dan lain-lain. Betul. Ini ada Ibu Tabita dari Ibu Tabita Montgomery yang bilang saya juga pengguna AI untuk mengajar, mencari pertanyaan yang jadi pemantik juga ide-ide agar mahasiswa dan anak terusik untuk aktif berdiskusi. Namun beberapa waktu yang lalu ada lembaga yang cukup punya nama di Surabaya mengundang pembicara mengenai AI. Beliau malah mengatakan AI itu antikris. Padahal pesertanya seratusan lebih dan banyak yang sama sekali belum mengerti tentang AI. Ini jadi meresahkan. Ya, Dulu saya sampai di dalam awal presentasi, bukti AI adalah 666. Saya bisa memberi lagi dengan cepat. Dan itu betul fakta. Kalau ada 6, dibagi 6. Itu jadi apa? Itu jadi 1. Huruf pertama dari alfabet adalah apa? A. Betul. Dan 6 kalau dibalikkan jadi 9. Dan huruf 9. 9 adalah I. I. AI adalah 666. Ayo lari, matikan diri atau Itu ilmu cocokologi itu, Pak. yes. Dicocok-cocokin. Jangan sampai ketakutan seorang dijadikan Mudah. teologi doctrine. Atau Ya. kalau orang mau share kekhawatiran tentang Ya. identitas manusia yang betul digoyang. Kalau mereka mau share tentang masa depan manusia dan masyarakat yang akan harus dimikir ulang. Kalau mereka mau share tentang bahaya spiritualitas yang ada atau kepada pikiran kritis. Orang seperti tadi silakan khotbah. Tetapi kalau dia mau samakan AI dengan antikristus, itu AK, bukan AI. Never mind. Iya, makanya itu tadi yang seperti Pak Baskara bilang ya, orang Kristen harus belajar AI supaya nggak mudah dibohongin gitu ya, nggak mudah ditipu. Kita harus punya literasi AI. Ini sehubungan dengan literasi AI Pak Baskara. Kira-kira menurut Pak Baskara sejauh mana nih orang-orang Kristen atau gereja itu harus meningkatkan literasinya supaya itu tadi ya nggak mudah dibohongi, AI itu antikris dan lain-lain. Iya, harus buka kuping lebar-lebar, buka mata lebar-lebar gitu, terutama untuk dunia yang semakin cepat bergerak, atau semakin cepat dunia AI sendiri yang bukan saja running, bukan lari, tapi melompat. Jadi pergerakan dari AI sendiri bukan lagi running, tetapi lompat ya. Kalau kita melihat perkembangan kecepatan prosesor saja, dulu dari Intel bergerak dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2020 mencapai demikian kecepatannya. Lalu kemudian keluar satu prosesor di NPU prosesor yang dirilis mungkin pertengahan tahun ini akan dirilis ke publik, dijual secara komersial, itu dicapai dalam waktu 3 tahun saja. Jadinya NPU sekarang bisa dicapai kecepatan yang sama, dicapai 20 tahun perkembangan
CPU atau GPU ini kecepatannya dicapai dalam waktu 3 tahun saja dengan NPU yang sudah menggunakan AI dari tahun 2023. Di mana 2023 itu kan booming ChatGPT ya. ChatGPT booming di tahun 2023. Itu dipakai dengan sangat luar biasa. Jadi kalau dari situ kita lihat kita harus benar-benar apa ya, benar-benar mencari lebih tahu lah, mencari lebih banyak lah, lebih tahu dan mulai belajar melangkah, belajar memberanikan diri untuk melangkahkan kaki, memulai sebuah langkah. Kalau misalnya kita nggak memulai sebuah langkah, maka tidak akan terjadi langkah-langkah berikutnya. Nah, kalau misalnya kita tidak berani melangkahkan kaki, maka kita tidak akan mendapatkan dunia baru, ya dunia baru, hal-hal yang baru di depan, yang begitu eh, overwhelming, yang begitu Ya, wow tadi. Tetapi pada saat yang ya, sama, di tengah wow tadi juga ada bahaya yang luar biasa. Jadinya kita tetap harus eh, berpegang teguh ataupun terkait dengan Tuhan ya. Tidak boleh keluar dari pegangan kita tuh tidak bisa lepas dari Tuhan untuk tetap ya. belajar AI. Ya, terima kasih Pak Baskara. Juga ini ada tanggapan dari Pak Andre ya. AI memang sangat membantu untuk memperlengkapi data dan informasi, membantu kita belajar. Ini yang harus tidak hilang dari kita, menumbuhkan semangat untuk tetap mau belajar. Karena begitu orang berhenti belajar, tamatlah kita diperbudak AI. Ya, kemampuan untuk menganalisa dan melakukan evaluasi ini yang diperlukan untuk menghadapi atau mengimbangi AI. Jadi di satu pihak kita harus belajar, tapi at the same time harus tahu bahayanya sehingga kita bisa bijaksana ya memakai AI. Nah, ini Pak Max melihat perkembangan AI ke depan nih 2026, kira-kira apa yang akan terjadi Pak Max? Bisa memberikan kira-kira gambaran terutama untuk kita-kita yang cukup awam bagaimana perkembangan AI di 2026? Okay, saya sudah omong the AI sudah modality, multimodal, berapa banyak jenis inputs, and sudah omong tentang agentic AI bisa kerja dengan alat dan kerja bersama. Saya sudah omong tentang reasoning. Ada dua hal yang saya juga omong akan terjadi di tahun ini itu pasti. Yang pertama itu physicality. Dan physicality punya dua sisi. Physicality berarti dunia nyata. Apa terjadi kalau AI dimasukkan dalam otak ini ya, dibuang dan ditukar? Wah, itu tubuh yang biologis dan itu bisa sudah tahu. Itu sekarang punya AI di dalam dirinya. Dan persis sama, tapi gimana kalau punya robot yang sekarang cukup pintar dengan AI untuk belajar gerak, sudah dilatih jutaan kali di nama Omniverse atau Groot, atau ada berapa banyak cara untuk AI dilatih dalam natural learning for robotics. Dan sekarang kalau AI sudah dalam dunia yang nyata, itu satu. Kalau sudah ada robotics, dan kami baru Januari 4 ada CES, itu kumpulan paling besar tentang electronics. Consumer electronics, computer electronics, ada 150 hampir 200,000 orang di Las Vegas, ada 35,000 exhibitors, ada 12 venue convention halls dan semua itu yang terbesar. Dan salah satu keynote speaker di situ itu Jason Huang daripada NVIDIA. Dan dia actually coba menjawab pertanyaan itu. Apa yang next? And next itu physicality, robots, consumer robotics. Untuk business sudah ada robots yang special seperti warehouse dan untuk industri dan mobil otomatis. Tetapi robotics itu sesuatu. Tapi juga AI yang mengerti dunia ini. Kalau ada gravity, kalau ada physical, saya tak bisa tahu A di dalam B karena. And so the rules of physics. And orang yang punya kebiasaan hidup tahu apa yang bisa, tidak bisa. Tapi karena AI tidak punya physical presence, dia tidak mengerti physical world, dunia yang nyata. Sekarang AI sedang diajar untuk mengerti dunia yang nyata dengan pengalaman, oleh pengalaman. Robotics and physicality, understanding of the physical world,
and AI yang bisa masuk dan jalan-jalan dan kerja dalam dunia ini. Itu salah satu perubahan yang akan sangat besar. Yang kedua, itu dari sisi models dan perkembangan. Sekarang AI sudah belajar bagaimana jalankan agentic. Apa arti itu? AI sudah belajar bagaimana jadi orang yang mengorkestrasi AI. Dulu saya mau bikin lagu untuk Suno, saya kepada ChatGPT, saya siapkan seterusnya, saya ke sini, saya mau grafik, dan saya bisa langkah per langkah dan gabung semuanya dan work smart, work together, and AI bisa. Sekarang AI bisa tidak hanya cari tools, MCP, tidak hanya bisa mengerjakan, tapi cek hasilnya dan orchestrate proses. Apa hasil? Ada sekarang AI scientist, AI researcher, yang native, bukan manusia yang menolong. Dan itu diberi tugas, and itu akan sampai bisa bikin seluruh paper, thesis, kualitasnya yang diterima oleh jurnal dengan penemuan yang baru. Itu bisa new science. Itu juga dilakukan untuk new math. Tidak hanya cari sesuatu yang ada. Dan new science itu seperti apa? Itu sampai bisa mengatur laboratory dan ada machine untuk campur-campur robotic dan ada mesin yang lain untuk mengukur dan dari hasil itu, dan so itu bisa seluruh proses, scientific process, sampai penulisan dan kasih hasil untuk itu dicetak. 100%. Ada juga satu yang lucu yang saya lihat kemarin, itu AI native personal assistant. Sorry, not personal assistant, chief of staff. Ada orang yang bikin chief of staff, itu posisi yang cukup bagus, yang tolong atur ya. Tapi itu AI native, apa artinya? 100% AI. Itu bukan ada daging manusia apapun di dalamnya. Tetapi itu bisa belajar dan mengerti daripada orangnya, daripada jadwal, daripada undangan, daripada yang itu jadi tak hanya personal assistant, tapi jadi chief of staff karena orang ini mengatur berapa ratusan orang dan project managers and so on, dan dia punya 100% AI native chief of staff. Itu bisa orchestration, curation, itu bisa lakukan berapa banyak koordinasi antara AI yang lain. Wow. Ini sudah ada, dan saya bisa melanjutkan dengan cara itu, tetapi AI bukan assistant. Tidak hanya tool, tapi jadi partner. Ada orang yang omong juga tentang akan ada AI tidak hanya masuk business process, sekarang itu menjalankan seluruh business process, itu mengatur business process, itu pilih antara A, B, C, itu yang memutuskan strategi apa. Itu bisa baik, tetapi kalau di belakang ada sesuatu yang tidak benar, bahaya luar biasa. Dan bagaimana kalau AI, sudah masuk dalam business process, apakah itu akan ada di dalam church process, ministry process, missions process? Kalau AI sudah masuk dalam tingkat itu bisa jadi berkat luar biasa. Atau dengan orang yang salah motivasi, atau orang dengan cara yang salah, atau orang yang tujuan yang salah, mereka bisa lakukan hal yang Tidak baik. tidak baik. Harus punya hikmat, punya wisdom, punya discernment. Harus hati-hati karena AI bisa untuk baik, untuk God, atau itu bisa sangat gampang dipakai untuk yang lain. Ya. But jauh lebih hebat daripada dulu. Dan ini hanya awal. Nanti saya punya lebih banyak tentang AI 2026. Ya. Itu much more. Wah, ini kayak yang tadi Pak Baskara bilang sangat overwhelming gitu ya. Kita Pak Baskara nih ya, kita sangat overwhelming tuh kalau 2026 itu sampai segitunya dan AI bukan hanya sebagai alat nih, bahkan kadang-kadang bisa melebihi posisi manusia. Gimana respons Pak Baskara? Apa yang harus Ya. kita lakukan sebagai orang Kristen tuh supaya
overwhelmingnya ini bisa diatasi dengan cara apa nih? Iya, misalnya tadi saya tambahin sedikit ya mengenai robotik tadi. Kalau dulu robotnya itu pengembangan robotik itu lebih kepada strength, kekuatan, kepada Fisik. agility, tetapi tahun ini mungkin lebih kepada dexterity. Jadi Oh, kepada presisi. Jadi kalau dulu robot itu susah untuk memegang kertas, susah untuk membelai bulu ayam gitu ya. Sekarang itu sudah sangat bisa sangat bisa sekali dikerjakan oleh robot. Jadinya dulu mungkin kita belum bisa lihat. Dulu tuh maksudnya hanya tahun lalu ya, bukan dulu yang terlalu dulu, bukan. Nah, dulu tahun lalu baru itu, kemarin. baru kemarin itu, robotnya belum bisa kungfu misalnya, silat belum bisa. Tapi hari ini kita lihat di CES kemarin, robotnya sudah bisa kungfu, sudah bisa dance, sudah bisa melakukan pergerakan yang sangat dexterity, yang terampil sekali, dan bahkan bisa main kartu, bisa main pingpong, Bisa bisa nyuci piring nyuci dan piring, piringnya nggak bisa pecah. bisa menjadi apa namanya bartender. Itu perkembangan yang sangat ini sih ya, sangat eh, ini sekali, sangat maju sekali. Nah, yang Ya, ke depan ini kita nggak tahu lagi apa yang terjadi ke depan dengan perkembangan AI yang melompat tadi. Lalu kemudian di sisi yang kita kenal selama ini kan lebih banyak pada LLM gitu. Saya ingat sekali baru ya, tahun lalu saya masih menginstall LLM di komputer lokal. Saya coba di LLM Studio, mencoba Olama dan segala macam. Belum selesai saya coba-coba, sudah muncul lagi LRM, ya, Large Reasoning Model. Kemudian muncul lagi yang baru lagi dari Meta, ada VLJPA, yang ya, kalau kita lihat ya, perbedaan LLM itu seperti berbicara, tekstual. ya. Kalau misalnya Language kita model, bicara eh, visual. LRM itu dia mikir, kasih waktu dia jeda gitu, karena untuk memproses sesuatu dulu dia. Jadi kalau misalnya LLM itu perlu 1 detik, maka LRM itu perlu 5 detik. Jadi dipikir Oh, dulu, di orkestrasi dulu di kepalanya, baru keluarin hasilnya. Jadi dia lebih akurat gitu. Lalu kemudian baru lagi ini ada VLJPA dari Meta itu yang mendorong Meta, di mana AI bekerja secara visual. Jadi kalau misalnya si LLM itu bekerja eh, berbicara, maka ini melihat dari penglihatan. Jadi VLJPA itu juga yang terbaru yang menurut saya akan semakin banyak merubah dunia AI di tahun ini. Dan itu akan masuki pasar yang luar biasa sih. Karena Google yang sudah pernah gagal mengeluarkan Google Lens, bukan Google Lens ya, Google apa Glasses ya. Nah, kemudian dia ngeluarin lagi versi yang baru lagi, Google Glasses lagi yang tahun ini. Nah, itu karena apa? Karena perkembangannya begitu cepat. Dan saya sangat pikir tepat. apa yang terjadi nanti ke depan ini luar biasa lah. Apalagi kalau kita sejajarkan dengan teknologi militer saat ini, waduh, mengerikan sekali gitu karena sangat Lawan. maju dan sangat langsung bisa dipakai, langsung bisa dipraktekkan, bukan saja lab, tetapi sudah keluar dari lab gitu. Hmm, Nah, kalau misalnya ditanya gitu, kenapa bisa pasukan Amerika bisa melakukan di Venezuela kemarin misalnya gitu. Eh, kalau dilihat lagi daftar senjata yang dipergunakan, itu ada kacamatanya seharga $40.000 untuk kacamatanya saja gitu. Kacamata yang dipergunakan itu pakai 6 lens, udah seperti spider lens gitu. Nah, kita gimana itu yang menurut saya itu yang kemarin-kemarin saya cuma lihat, aduh kayaknya cuma ada di film gitu. Ternyata itu sekarang sudah nyata, sudah dipakai dan dipergunakan. Nah, ya. terus kemudian dulu itu senjata laser itu cuma bohong-bohongan, sekarang sudah on board di dalam Helio, apa ya? Helio kalau nggak salah namanya, di dalam kapal perang. Terus kemudian ada juga eh, apa namanya senjata eh, hyper hyper Hypersonic. eh, dia Hypersonic. untuk menjatuhkan drone gitu. Jadi pada saat yang sama ditembak sekali runtuh 50 drone, 100 drone langsung runtuh. Dan itu sudah Wah, on board di dalam kapal. Jadinya aduh. saya pikir kita berada di dunia yang sangat leap sekali di AI ini. Ya, Jadinya sangat overwhelming lah. Kalau saya sih sangat overwhelming ya. Jadi ya. jangan sampai ini terjadi seperti loose cannon ya. Ke depan ini seperti loose cannon dan kita sebagai orang Kristen nggak siap
Nah, itu Orang-orang dia. sudah menggunakan tools, menggunakan secara fisikal AI, tetapi kita malah masih berkutat Main-main. masalah 666 itu setan, itu antikris, itu masih sibuk menyalah-nyalahkan AI dibanding kita memanfaatkan AI sebagai tools yang kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya lihat itu lebih daripada hanya sisi tools, tetapi apakah seluruh tubuh Kristus akan punya suara dalam masa depan? Nah, ini persis seperti responsnya Pak Iwan, Pak. Kita orang Kristen harus menyelami dunia AI. Kalau tidak, kita tenggelam. Lebih daripada itu, dunia AI dibentuk tanpa suara kita. Yang saat ini dunia AI sendiri ada 15% daripada orang yang ahli AI yang khawatir satu saat manusia akan punahkan AI. Mereka sedang mikir tentang morals, values. Mereka sedang mikir tentang apa arti ethical AI, responsible AI, transparent AI. Semua ini ada topik yang sangat panas tahun yang lalu. Tapi jujur kan itu maju secepat sekarang, mereka harus memutuskan apakah akan bergumul topik seperti itu atau just maju. Dan kalau tidak maju akan tertinggal. Nah, itu seperti arms race. Ada satu saat kalau tentara sedang berjuang dan siapa yang pertama, mereka lupa humanitasnya. Mereka lupa etis. And so suara daripada masyarakat Kristen untuk menjaga individual privacy, untuk menjaga dignity of man. Ada berapa banyak topik yang unik seharusnya kepada Dibicarakan orang dunia Kristen. Ya, Juli yang lalu ada 50.000 orang yang kumpul di bukan ya, Geneva, Geneva. Switzerland untuk AI for good, untuk memperjuangkan dan mikirkan bagaimana AI bisa dipakai untuk sebaiknya Untuk hal-hal baik. manusia, hal-hal yang baik. Tapi orang Kristen bagian besar tidak ada di situ. Mereka sedang mikirkan memperjuangkan dan jadi suara untuk membentuk AI untuk masa depan. Orang Kristen, AI policy, AI ethics, Belum ada. AI Ya. untuk mengerti, dan saya akan bilang itu satu kebutuhan atau satu iliteratas, Illiterat. tidak meleknya. What illiteracy is? Ya, mereka kalau buta huruf, maaf, bagaimana akan terlibat? Buta AI. Kalau buta AI, bagaimana kami bisa punya suara untuk penggunaannya Ya. dengan benar? Lebih lagi penggunaan untuk tujuan Tuhan. Dan Ya. saya yang sangat takut kalau saya lihat 22:6, ini turning point tak hanya untuk AI, tetapi untuk gereja. Kami akan atau tidak maju terkait dengan digital literacy, fondasi, jadi AI literacy. Apakah akan atau tidak akan melek pengertian AI? Dunia sudah, Indonesia sudah, pemerintah sudah memperjuangkan untuk Indonesia digital. Dan maaf, berapa banyak gereja yang masih kurang digital. Nah, ini Pak, ini respon dari AI literacy. Ini respon dari Pak Andre yang menjadi tugas gereja saat ini adalah bagaimana manusia tetap dapat belajar berkarya, berprestasi, mengingat keberadaan AI membuat banyak pekerjaan yang selama ini dikerjakan manusia digantikan oleh AI, baik secara digital maupun fisik. Khususnya di Indonesia banyak sekali anak muda yang tidak kompeten. Ditambah lagi dengan lemahnya pendidikan kita dan budaya mager. Ini serius membuat semua gereja, ini serius buat semua gereja. Maksudnya Saya panggilan langsung tegas. untuk itu. Definisi artificial intelligence adalah LM plus MML. Itu learning, machine learning. And so kalau ML, machine learning dengan large language models, berarti ini teknologi yang ahli belajar, yang diajar untuk belajar. Kalau kami tidak punya kemampuan belajar, maaf sudah tertinggal sebelum mulai. Ya. Teknologi belajar dan ya saya setuju. Ada masalah dari sistem pendidikan. Lebih sering bukan hanya sistem pendidikan, tapi sikap orang yang dididik. Anak tidak selalu diajar untuk menghormati setiap kesempatan untuk belajar. Lebih lagi alatnya. Dan jujur, pendidikan, AI dan pendidikan. Tahun yang lalu ada series 3 tentang AI dan education.
AI dan guru dosen, AI dan siswa mahasiswa, AI dan institusi pendidikan, dan berapa penting untuk Indonesia, untuk generasi muda diajar dan diarahkan untuk belajar AI dengan baik dan memakai AI dengan baik. Tapi kalau gereja tertinggal lagi, mana suara moral, suara etis, mana pimpinan dan bimbingan. Mereka belajar datang ke gereja itu dunia asing dan mereka tertinggal lagi. Ya, ini ada respon juga dari Pak Chandra. Sepertinya masih belum banyak lembaga pelayanan Kristen yang mengangkat topik AI ataupun peran digital lainnya. Yang paling gencar menurut saya Yayasan Baga Sabda. Terima kasih untuk semangatnya untuk Yayasan Baga Sabda. Penting sekali agar semakin banyak lembaga Kristen persekutuan yang mengangkat topik AI agar orang Kristen mendapat literasi yang baik tentang AI dan tidak menerka-nerka sendiri. Ya, setuju sekali Pak Chandra. Gimana nih menurut Pak Baskara, peran gereja dan peran lembaga Kristen? Memang belum banyak ya Pak topik-topik AI yang dibahas. Iya, ya saya sih setuju dengan Pak Chandra tadi ya, bahwa saya belum lihat ada lembaga lain ya selain Sabda yang cukup intens untuk memperhatikan AI di dunia Kristen gitu. Jadinya saya pikir kita semua harus berbagian di dalam mendorong jemaat, mendorong orang-orang Kristen untuk belajar AI agar balik lagi seperti Mark tadi ngomong, agar sumbangsih kekristenan juga ada di dalam dunia AI. Ya, Jadi menginfluence juga dalam dunia AI, apalagi di Indonesia khususnya kita bicara di Indonesia yang minim literasi, yang memang sangat mengkhawatirkan literasinya, baik dari segi pendidikan juga begitu, dari segi ya literasi lah secara umum. Nah, apalagi kalau kita bicara AI, semakin ketinggalan terlalu jauh lagi. Tetapi disitulah peran gereja diperlukan untuk meningkatkan literasi jemaatnya, dan terlebih lagi juga meningkatkan literasi untuk AI tadi, AI literasi. Jadinya lebih kepada apa ya? Mari kita sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan ya dalam hal ini, bagaimana AI bisa imersif di dalam kegiatan kita, bukan saja menyelam deep dive tetapi imersif dalam kehidupan kita. Imersif yang tentunya tidak melampaui imersifnya Tuhan di dalam hidup kita atau mempengaruhi kita, tetapi imersif dalam kegiatan kita. Ya, ya. berdasar apa yang Pak Baskara omong, beranikah, saya bilang haruskah kita mengundang AI ke dalam gereja dan prosesnya, dalam pelayanan dan prosesnya. Dan tadi omong angkat topik AI. Jujur, itu sudah lewat. Ini bukan untuk angkat topik-topik menarik, kami akan omong apa. Ini untuk mengakui, untuk sadar, itu sudah sini dan maaf kami buta. Ini sudah ada dan business process berubah. Mereka sedang lari manfaat dan kami belum berdiri. Ini Baru satu ngomongin. hampir saya akan bilang itu bukan angkat topiknya karena Harus lebih menarik. lagi ya Pak ya. Harus Ya, lebih jujur ini untuk saya jelas sangat lagi. menarik. Itu menakutkan. Saya hampir rasa sakit beberapa hari terakhir waktu persiapan ini karena saya sadar berapa beda dan berapa besar dampaknya. Dan tidak dampaknya untuk baik selalu. Saya sudah lihat kecelakaan dan korban daripada HP. Kemarin waktu makan, lihat keluarga yang punya hubungan baik, bukan bersama, tapi kepada HP-nya. Tak ada satu pun yang mampu omong. Saya khawatir untuk masa depan, mikir 2026, orang akan lupa apa arti koneksi. Bagaimana koneksi? Relasi. Komunikasi, koneksi bersama. Mereka akan mulai lupa itu kalau tidak sengaja diajar bagaimana dengan baik-baik. Mereka akan satu persatu critical thinking. Sejak ada Google Maps, tidak ada siapapun yang bisa ikut jalan peta yang lama tak cara sendiri. Sejak ada calculator tadi HP, jari 1 + 1 jadi sebentar. Dan sekarang ada alat pikiran.
betul khawatir apakah anak akan pakai, pendeta akan pakai sebagai alat damping, dan ternyata dengan itu jauh lebih pintar, jauh lebih, saya mengerti caranya, saya akan conversation and bersama bikin sesuatu yang lebih baik, mengerti lebih dalam, atau malas-malasan. Ya. Saya sangat khawatir untuk itu. Tapi fakta manusia selalu pilih jalan pintas. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, ini panggilan dari Pak Baskara dan juga Pak Max ya, supaya orang Kristen terutama gereja jangan diam gitu ya. Kita harus bergerak. Bahkan bukan cuma ngomongin tentang AI, tapi bagaimana menggunakan AI untuk kerja nyata gitu ya. Ya, itu Untuk bukan pelayanan topik Tuhan. untuk diangkat, tetapi situasi secara praktis untuk lihat dampak dan bagaimana respons. Dan lebih lagi seharusnya bukan hanya respons yang passive atau reaktif. Ada AI. Tapi bagaimana proaktif. Saya mengerti cukup untuk menolak bagian ini, untuk menerima dan kerja Yang bersama baik. ini, untuk mengajak orang lain untuk tahu yang benar dan tidak benar caranya. Dan so bagaimana AI now, itu bagian pertama dari AI Talks, dan bagaimana AI how, itu akan bagian kedua setiap bulan. Untuk belajar alat per alat yang Ya. luar biasa. Nah, ini sekaligus Ibu Evi akan mengumumkan nih masalah AI now dan AI how. Silakan Ibu Evi. Apa nih rencana AI Talks untuk Sabda yang akan datang? Iya, ngelihat tadi di dalam live chat itu juga banyak sekali yang merasa menyadari ya harus semakin banyak belajar. Juga ada salah satu pertanyaan juga yang bertanya tentang alat gitu ya. Dan itu memang sangat penting kita tidak hanya mengetahui tentang konsep ya, tetapi kita juga terus praktek dan belajar. Oleh karena itu dalam AI Talks 2026 ini ya, kita ada dua seri nih ya. Yang satu namanya AI Now, kayak seperti yang sekarang ini kita sedang lakukan ya AI Now, kita akan membahas diskusi bersama-sama tentang perkembangan AI. Tetapi ada juga yang kedua, seri yang kedua itu AI How ya. Nah, dalam acara AI How ini kita akan secara teknis belajar hal-hal teknis tentang penggunaan alat-alat AI yang dapat dipakai dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan ya, belajar Alkitab mungkin atau membuat apapun, sehingga AI tidak hanya menjadi mesin pencari. Tadi banyak yang berkata bahwa wow-nya itu AI memudahkan mencari sesuatu, padahal seharusnya AI tidak hanya sebatas itu, Untuk tetapi mencari Tuhan, Bu Evi. betul. Dan kalau AI menemukan Tuhan, apa gunanya untuk saya? Aduh, Iya, jadi secara jadwal gimana, Bu? Ini ada oke. AI now dan ada Jadi AI ya. how. Jadi kalau dulu dalam satu bulan kan 2 kali ya, 2 minggu sekali. Kita tetap dalam satu bulan ada 2 kali ya. Tetapi 2 minggu pertama itu tentang adalah AI Now. Jadi nanti setelah ini 2 minggu lagi ada AI How. How. Nah, AI How ini sendiri, AI How-nya apa? 2 minggu lagi ya. Nah, tanggal 26 Januari. Tunggu ya, nanti pas pengumuman kita akan kasih tahu. Kalau kasih tahu sekarang nanti pada pergi, Bu. Ya, oke, thank you banyak Ibu Evi. Oke, Ini ya. sekaligus kalau Evi ada, Ya, dalam tahun terakhir, wow, AI Bu apa yang terbesar, dan dalam tahun ini harapan apa? Wow, wow AI ya bagi saya sendiri ya. Dengan AI ini bisa membangkitkan, ya saya bilang membangkitkan kematian. Maksudnya apa? membangkitkan Ya, kematian. Oh, membangkitkan kematian siapa ini? membangkitkan sesuatu yang mati menjadi hidup kembali gitu ya. Karena saya sendiri belajar banyak tools AI di Sabda juga kami dituntut untuk belajar tools AI ya. Nah, ada juga proyek ini yang sedang saya kerjakan. Ini sebenarnya ada draft-draft dari orang tua ya. Orang tuanya sudah meninggal ya. Tetapi ternyata bahan-bahan atau sesuatu yang dibuat selama hidup itu ya ternyata bisa dibangkitkan juga dengan adanya AI ini. Karena banyak yang belum selesai sebenarnya, tetapi dengan adanya AI ini sangat-sangat menolong untuk membangkitkan kembali begitu. Jadi itu salah satu wow juga. Tetapi saya lihat juga ada salah satu wow juga dari gereja ini Pak Max ya, walaupun sangat disayangkan sekarang gereja sudah mulai belajar AI walaupun kembalinya ke masih awal-awal ketika AI muncul ya. Tetapi sekarang hamba-hamba Tuhan di gereja juga tidak malu lagi mengakui bahwa mereka sedang memanfaatkan AI ketika mereka mempersiapkan khotbah ini, dan menjadi salah satu ini ya. Paling nggak di gereja saya setiap kali ada yang berkhotbah sudah 2 atau 3 kali pengkhotbah ini mereka mengakui ini saya memanfaatkan AI dalam mempersiapkan khotbah saya ini. Jadi
ada satu kejujuran ya bahwa mereka mempersiapkan ini dengan AI. Itu juga bikin saya merinding karena banyak yang belum ngaku ya. Ya Iya. bersyukur sangat-sangat bersyukur untuk itu. Harapan Bu Evi untuk 2026 gimana nih, Bu? Harapan saya untuk 2026 gereja semakin bergerak lagi karena sudah anak-anak muda di gereja juga sangat menanti-nantikan gereja bisa relate dengan mereka ya. Dan dengan AI ini kita bisa menuntun anak-anak muda semakin mengenal Tuhan dan memanfaatkan teknologi ini di tangan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan anak-anak muda ini akan menjadi pembawa berita kabar baik di tengah-tengah dunia mereka dengan alat ini. Itu sih harapan saya, Bu. Wow, thank you Bu Evi. Ini supaya nggak terjadi seperti yang Ibu Elkana, pendapat Ibu Elkana ya. Kalau pendapat saya dalam pelayanan juga sudah banyak yang tahu, tapi tidak mau berbagi ilmu, hanya dipakai sendiri untuk menjadi kemuliaan bagi diri sendiri. Wow, ini semoga semangat Ibu Evi tertular ke yang lain ya. Kalau yang lain sudah tahu, harus berbagi. Seperti tadi Bu Evi ingin berbagi bagi mahasiswanya atau siswanya untuk supaya bisa belajar lebih banyak menggunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada alat yang canggih, kita bisa membuat diri kita produktif lebih banyak gitu ya untuk kemuliaan Tuhan daripada cuman malas-malas Pak ya. Well, tahun ini harusnya untuk gereja jadi tahun transisi. Orang mulai memakai AI sendiri. Mereka mulai memakai itu untuk tugasnya. Tetapi bukan di tingkat saya mengajar yang lain. Saya masih ingat prinsip 4321 daripada Sabda. Waktu mulai ajar tentang AI. 4 fakta. Fakta pertama, AI ada. Ya, sekarang ada 3 tahun. AI sudah ulang tahun 3 tahun 2 bulan. Tapi itu akan ada terus-menerus, terus sampai selama-lamanya. Dan kami harus sekarang tidak hanya sadar AI, tetapi siapkan diri untuk hidup dalam dunia AI. Sama dengan transisi sebelum listrik, setelah listrik. Sebelum internet, setelah internet. Sebelum gadget, sekarang gadget. Kami harus AI akan ada terus. Dan AI mengubah segalanya, termasuk di dalam gereja. Tidak hanya segalanya di tingkat pribadi, tapi dalam systems. And saat itu fakta keempat itu deal with it. Bagaimana respons kita. Dan sekarang harus mikirkan lebih serius. Tidak hanya responsku, tapi kita sebagai tubuh Kristus di Indonesia. Ya, Itu saling 4 menjaga. fakta. Ada juga daripada itu 3 cara untuk respond. Bagaimana? Harus conversational. Harus bisa eksperimentasi. Conversational itu harus bicara. Bicara cara-cara. Seperti Effie. Effie bisa lakukan itu, yay. Effie bisa bicara dengan teman-temannya. Dan wow. Sekarang Effie plus teman-temannya. Effie plus yang lain sudah bisa. Bicara-bicara. Open the conversation. And dari conversation itu harus eksperimen, harus eksplorasi. Coba, kalau Effie coba, dia batas waktu. Kalau Effie dengan beberapa teman coba, dan mereka share hasilnya, wah berapa baik. And so, bicara-bicara, jadi coba-coba, jangan sampai cobaan, tetapi dan yang ketiga daripada itu adalah harusnya keinginan. di-share, dibagi kepada yang lain. Dan so, seperti tadi Effie share kepada saya, kepada Anda, bagaimana saya share tentang pengalaman Effie kepada yang lain. Saya sendiri pengalaman dan saya share, Pak Baskara share. Istrinya ternyata, wah bagus sekali cerita tentang AI dengan istrinya. Tapi di-share sebagai contoh dan motivasi untuk orang lain. And untuk tidak hanya AI, tapi AI how. And so, fakta, ada 4 fakta, 3 tujuan. Sorry, 3 hasil, or whatever. Anyway, di belakang itu kami serve and learn and lead, tetapi di belakang semua ini hanya satu tujuan, satu alasan. AI for God. Dan kami harus bisa belajar bersama, share bersama, coba bersama. Seperti tadi Effie. Dan lebih lagi, transisi tahun ini bukan hanya dari sisi pribadi, tapi harus betul garis bawah bersama. Ya, dengan komunitas. Ini seperti Pak Eagle Bird ya, memberikan
respons. Terima kasih Pak Max dan Pak Baskara. Gereja dan mitra pelayanan harus menyiapkan SDM setiap anggota tubuh Kristus untuk menghadapi tantangan perkembangan AI, bukan mundur dan menjustifikasi, tetapi masuk dan menguasai dan menggunakannya untuk kemajuan misi dan kerajaan Allah. Wow, sip Pak Eaglebird. Ya, kita harus membagikan itu bagi jemaat kita masing-masing ya, Bapak Ibu di rumah yang pendeta, yang hamba Tuhan, yang pelayan Tuhan. Saudara punya kesempatan banyak sekali untuk menolong ya, generasi muda terutama untuk mengenal AI untuk hal pekerjaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk pekerjaan saja, tetapi bagaimana memajukan pelayanan Tuhan seperti tadi Pak Ike jelaskan ya. Ya, ini sebagai penutup nih, waktu ternyata sudah berjalan cepat sekali. Pak Baskara, apa closing statement Pak Baskara melihat perkembangan yang saat ini sedang terutama tantangan yang kita akan hadapi nih di 2026? Ya, sebagai pelengkap saja tadi dari yang tadi diomongin ya mengenai berbagi tadi, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin melihat berapa banyak gitu tools yang sedang beredar saat ini di pasar, for your info ada 3.960 tools yang sudah bisa dipakai dan bisa dicoba aja juga, bisa ditoba, bisa dipakai, dan itu ada di berbagai bidang. Teman-teman bisa ngecek di futuretools.io, itu terdaftar semua tuh tools-tools yang tersedia di pasar yang bisa dipakai dan bisa dipergunakan. Jadinya kalau tahun lalu baru 3.800-an, dalam waktu setahun tuh lompat 100 Ampun lagi deh. Iya. menjadi 3.960 saat ini, dan mungkin akan terus bertambah. Jadinya akan semakin rame ya, semakin menggila, saya sebutnya menggila tadi. Ya. Nah, kalau untuk kita sebagai orang Kristen ya, yang diperlukan tadi balik lagi ke relationship antara kita satu dengan yang lain, tidak mengkekep sendiri gitu, tidak untuk kemuliaan diri sendiri. Tadi siapa ada rekan yang ngomong ya. Itu yang terpenting adalah relationship kita dengan Tuhan tentunya. Itu yang melebihi semuanya gitu. Karena begitu banyak orang yang terlalu asik dengan kegiatannya sehingga melupakan relasinya dengan Tuhan. Lalu kemudian saya pernah bertemu dengan satu pelayan Tuhan, pemusik ya, di hari Minggu. Lalu kemudian saya tanya, loh, kok kamu hari ini nggak kebaktian? Kok hari ini nggak ke gereja? Oh, karena saya nggak tugas. Hah? Saya bingung. Kenapa kamu nggak tugas? Iya, saya nggak tugas saja. Loh, jadi kamu ke gereja ngapain? Jadi hanya ke gereja kalau tugas saja. Kalau nggak tugas justru nggak ke gereja. Itu yang antik dan aneh menurut saya. Dan itu yang harus kita hindari sih. Dalam kehidupan kita ya, relationship kita dengan Tuhan, relationship with God, itu harus senantiasa terjalin gitu. Itu nggak bisa kita putusin. eh, Kalau tadi Max ngomong relationship antara kita, khawatir dengan anak-anak keluarga yang di meja makan lebih memperhatikan handphone dibanding sesamanya gitu. Nah, bagaimana dengan relationship kita dengan Tuhan? Itu pun tidak boleh terhilang. Jadi, Harus utama, ya. ya, jadinya seringkali kita ngomong, terutama para anak-anak muda ini yang merasa aku kenal Tuhan, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tuhan kenal kamu? Gitu. Seringkali kita ngomongkan, wah, aku kenal Tuhan nih. Tapi yang penting adalah apakah Tuhan kenal kamu? Karena ketika Tuhan kenal kita, maka terjadi relasi antara kita dengan Tuhan. Jadinya balik lagi kepada AI, ya marilah kita sama-sama belajar. Belajar dengan bertanggung jawab, belajar dengan satu perasaan takut akan Tuhan. Itu yang mendasari belajar AI kita. Dan ya buat kita ya semakin hari, semakin pintar, bukan berarti kita semakin hari semakin mendahului Tuhan, tetapi justru kita harus semakin di bawah Tuhan, Gantung, ya. nyantul di belakangnya. Dia adalah lokomotif hidup kita. Kurang Ya. lebih sih gitu sih, Bu Yulia. Ya,
Terima kasih banyak Pak Baskara. Ya, Mana Pak Max? Dengan Pak Max, tantangan ke depan nih tambah lumayan besar nih, khususnya tugas gereja yang masih tertinggal jauh. Gimana menurut Pak Max? Closing statement Pak Max apa nih? Ini bukan closing statement, ini membuka awal seluruh tahun. Awal. Saya akan bilang satu sisi masalah terbesar itu literasi. Itu how to educate sebangsa. Bagaimana seluruh dunia Kristen bisa lebih mengerti yang sedang jadi di dunianya, lebih mengerti yang dibutuh dari sisi pendidikan sampai lebih lagi pendidikan Kristen. Bagaimana AI dah hanya diundang, dah hanya diangkat sebagai topik yang menarik, kata diundang sebagai guest speaker, tetapi betul diundang di dalam the church ministry process, missions process, daripada firman Alkitab sampai pelayanan kepada sekolah minggu. Bagaimana mengatasi ketakutan yang ada? Ketakutan tentang human. Transhumanism itu nyata. Bagaimana untuk memikirkan hal itu dan dilawan filsafat di belakang itu. Bagaimana AI assist people for good, bukan for bad. Bagaimana bisa mengatasi AI dalam arti jadi partner, tidak jadi musuh. Dan seterusnya. Saya setuju AI wow, tapi AI wow tidak sama dengan AI skills. Sangat dibutuhkan. Tidak sama dengan intent yang benar atau tidak benar. Dan semua AI wow. Saya nonton sepak bola, wow. Tapi saya masih duduk dengan berapa ribu orang sebagai penonton. Tidak sama dengan caranya dan kemampuannya. Berapa takut saya akan ada sedikit orang yang belajar AI dan yes, wow, dan lain-lain. Tak hanya penonton tapi tertinggal. Itu satu sisi. Satu sisi yang lain, saya tantangan itu AI dan teknologi maju terlalu cepat untuk Yes. masyarakat. The social fabric is ripping. Kalau saya lihat anak muda yang sedang lulus, AI bisa lakukan hampir semua tugas yang perlu. Sekarang di Amerika, orang yang sedang keluar dari universitas, semua entry level, berarti job pertama, sering sulit dapat karena AI sedang mengerjakan. Yeah. Cara kerja, struktur kerja, job placement sedang berubah. Kalau ingat, saya lihat dalam 5 tahun terakhir, laundromats. Dulu, laundry. Ya, laundry. Dulu orang cuci-cuci, seterusnya sekarang laundry dimanapun. Tak ada yang tapi berarti semua yang dulu cuci, well, Udah untuk nggak nyuci. tak cuci lagi. Well, ini satu just contoh yang dangkal, tetapi apa terjadi kalau semua kerja yang perlu pikiran ringan sudah diambil oleh AI? Itu sesuatu yang serius untuk anak yang ingin dapat pengalaman dan ingin bisa kerja. Dan lebih lagi AI yang tambah mampu, tambah pintar dan akan dalam dunia ini. Tahun ini consumer robotics. Dulu ya pet yang lucu atau robot yang lucu, tetapi sekarang kalau saya bisa untuk berapa ribu $, dapat satu robot yang untuk setahun bisa kerja apapun yang saya mau kapanpun. Nah itu harga sepeda motor. Sekarang saya actually punya satu pelayan, satu karyawan. Ya, dan harus, itu bisa 24/7 kalau saya pintar untuk mengerjakan itu. Ya. Itu akan mengubah segalanya. And so fabric, work, and ada berapa banyak hal seperti itu. So kalau saya mikir tantangan untuk tahun depan, lebih lagi untuk gereja itu ada banyak. Tapi di belakang itu ada kesempatan juga. Saya akan share screen. Saya mau kasih suara kepada AI, bukan hanya kepada saya, karena jawaban ini sangat menarik untuk saya. Oke, bisa lihat screen saya? Udah bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Berarti, oke. Here we go. Berikut adalah pandangan yang hati-hati, tidak sensasional, dan berlandasan realitas tentang apa yang paling mungkin benar-benar luar biasa dari AI pada tahun 26, secara khusus bagi orang Kristen yang mencinta Alkitab dan bagi gereja. Ini bukan hype, bukan klaim nubuat,
melainkan titik-titik daya rohani dan praktis yang sudah mulai terlihat hari ini. Dan itu akan dalam kategori kitab suci, pemuridan, pelayanan, misi, dan teologi. Oke, dan saya tidak akan semuanya, tetapi keterlibatan dengan kitab suci berarti scripture engagement. Jauh lebih dalam. Dan bukan lebih dangkal. Untuk orang yang mau. Ini kesempatan unik dalam sejarah untuk bisa menggali Alkitab. Pada tahun 2026 AI akan memungkinkan membaca Alkitab yang sungguh-sungguh melakukan hal yang sebelumnya hampir selalu memerlukan pendidikan teologi formal atau akses ke sumber langka yang luar biasa. Alkitab GPT sudah membuktikan itu dalam tahun terakhir dan tambah luar biasa. Apa yang menjadi luar biasa? Studi Alkitab berlapis secara instan. Orang Kristen akan semakin sering mengajukan pertanyaan seperti bagaimana bla 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 bla. Sintesis Kata kerja Yunani. untuk lihat dari sisi seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, untuk mengerti konteks and budaya and what's called social political backgrounds and hal seperti itu. Para pendeta mendapatkan kembali waktu atau lebih penting lagi bisa pakai waktu untuk khotbah dan lain yang jauh lebih baik. Untuk menggembalakan, pastoral. Ya, saya tak pernah dengar ada pendeta yang punya terlalu banyak waktu. Waktunya habis untuk persiapan khotbah. Kalau dengan baik. Sekarang, and dari sisi khotbah yang lebih baik untuk draft research, untuk beban administrasi, untuk komunikasi, dan seterusnya. Wah, akan ada godaan yang muncul. Awas, kami sudah bilang, bahaya. Tetapi sebuah tafsiran dan assistant bukan untuk mendukar atau jadi gembala sendiri. Kalau Anda bisa dapat magang yang really good, kerja bersama hasil yang baik. Wah, ini really good. Baik sekali. Amanat Agung mendapatkan bantuan yang nyata. Berarti misi dari Allah pada 26 AI akan secara signifikan mempercepatkan penerjemahan Alkitab. Kami sudah tahun yang lalu dan tahun sebelumnya omong tentang AI dan Bible translation. Berapa hebatnya untuk bahasa-bahasa tidak hanya yang besar, tapi bahasa-bahasa minoritas, bahasa suku, bahasa ibu. Alkitab audio untuk budaya lisan, orality, materi pemuridan yang beda konteks. Berarti sekarang untuk satu bahasa suku dapat Alkitab sudah wow. Gimana kalau mereka sekarang dapat bahan studi dan bahan yang melengkapi. Ini sangat penting untuk bisa menambah dan meningkatkan literasi. Dan saat ini ada kekurangan orang untuk kerjakan ini. So, itu tidak mengganti missionaries, tetapi itu bikin lebih efektif dan memungkinkan lebih banyak untuk terlibat. Secara historis, mesin cetak, radio, dan teknologi mengubah dan kembangkan misi. Kalau seradikal ini perkembangan dari AI, dampak kepada misi akan seperti apa? Itu akan transformational. Kalau orang Kristennya bergerak, Pak. Ini orang Kristen Iya. masih mager. Ada kalau besar. Saat ini mereka sulit untuk mengerti, menerima AI, belum memakainya dengan baik. Untuk apologetika, untuk discernment. Ini akan jadi poin yang paling sentral. Discernment, disiplin rohani. Kami akan harus belajar digital discipline. Bukan hanya digital discipline, tapi digital spiritual disciplines and spiritual digital disciplines. And so ini omong tentang itu. AI menjadi persuasif dan orang Kristen kali itu harus kembali pelajari. Seperti tadi, kepekanan rohani, pekaan, ketergantungan pada Roh Kudus, komunitas yang berinkarnasi harus bawa firman, hikmat, dan hati jadi fondasinya. Bukan karena AI itu jahat, melainkan karena itu bisa kalau ditebus, dipakai untuk sangat baik. Dan itu luar biasa kuat. Oke, dan kesempatan kepimpinan etis bagi gereja. Gereja akan atau tidak akan bersuara. Kesimpulan, tanpa hype, bagi orang Kristen yang mencintai Alkitab pada tahun 2026, kontribusi AI yang paling luar biasa bukanlah
spectacle, bukan just diajaknya, ya dilihat dan seterusnya, melainkan AI Terlibat. akan menghilangkan banyak alasan untuk iman yang dangkal, sekaligus membesarkan baik pemuridan yang tulus maupun imitasi yang malas. Perbedaan bukan pada teknologi, ya, melainkan pada sikap rohani. Ya, bukan masalah alatnya ya, tapi sikap kita, sikap rohani kita. Yeah, and so masalah terbesar pada, how do I stop share? There it is. It's on a third screen here. There it is, stop share. Okay, so sebagai kesimpulan, AI dalam 26 betul akan harus pikirkan ulang berapa banyak lebih lagi gereja dan cara melayani. Itu kesempatan yang luar biasa baik. Tapi ada bahaya di belakang itu. Itu sesuatu seperti AI pun lihat, go wow. And saya harap ini sesuatu yang semua orang lihat di depan matanya. Tantangan dan kesempatan. Dan akan respond, lihat call to action. Bagaimana lagi mendidik literasi AI untuk sebangsa, untuk tubuh Kristus, untuk Tuhan bisa pakai AI secara maksimal untuk misi, untuk pelayanan, untuk gereja, dan untuk hidup rohani diri sendiri akan bisa lebih baik. To be able to create new spiritual spaces to meet with God. Okay. Ya, wow, jadi semangat banget Pak. Saya jadi punya banyak sekali harapan untuk tahun 2026. Ada banyak tugas Saya banyak khawatiran. harus seimbang Pak. Khawatir boleh, tapi harus seimbang dengan semangatnya supaya kita kekhawatirannya itu bisa membuat kita hati-hati. Tapi kalau lewat kesempatannya, Oh, jangan lewat. Kita harus mulai sekarang. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan AI Talks hari ini, AI Now hari ini, semoga boleh mendapatkan banyak berkat dari tadi apa yang di-sharingkan oleh Pak Baskara dan juga Ibu Evi dan juga Pak Max. Kiranya kita semuanya semakin semangat bahwa pekerjaan Tuhan sekarang dibantu dengan alat yang baru sehingga kita bisa mengerjakan dengan lebih baik, mengerjakan dengan lebih semangat dan lebih produktif. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya satu komitmen gitu ya. Minta Tuhan bijaksana supaya apa yang Tuhan sudah kasih alat ini bisa kita pakai dengan baik. Tadi ada beberapa peserta yang juga mengingatkan hati-hati karena ya bisa menjadi pisau ya, pisau yang berguna atau pisau yang menyakiti. Jadi kita semuanya harus minta bijaksana Tuhan supaya apa yang Tuhan sudah kasih boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Dia, bagi kemuliaan Dia, bagi kerajaan Dia. Amin.